Oke, baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nama Ivan Putra Skala NIM 20111010 kelas B. Prodi Sistem Informasi Strata 1 UAS EFP. Tanggal hari Jumat 17 Juni 2022. Kata pengantar, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat dan hikmatnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang analisis keberhasilan implementasi Enterprise Resource Planning ERP pada PT Telkomsel. Makalah ini telah kami usahakan dengan sebaik mungkin, namun semua itu tidak luput dari bantuan berbagai pihak sehingga menyusunan makalah ini menjadi lancar tanpa adanya suatu halnya yang berarti. Oleh karena itu, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini. Kami sadar sepenuhnya bahwa dalam makalah ini terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa maupun dari segi lainnya. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran supaya kami dapat menyempurnakan lainnya di waktu mendatang. Kami mengharapkan semoga dari makalah ini dapat diambil hikmat dan manfaatnya sehingga dapat memberikan impresi untuk kami semua. Yang ketiga, daftar isi bab 1 pendahuluan. Profil perusahaan PT Telkomsel. Enterprise Resource Planning merupakan suatu teknologi sistem informasi yang dapat mengintegrasikan informasi-informasi yang tersedia dalam suatu perusahaan dari berbagai aspek sumber daya yang ada. Walau demikian, ERP bukan hanya sekedar teknologi tetapi lebih merupakan suatu investasi. ERP adalah investasi bisnis dan juga manusia. ERP dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan karena sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dan dialokasikan dengan optimal. Banyak masalah-masalah yang terkait dengan operasional dan timbulan dalam perusahaan dapat diselesaikan dengan implementasi ERP. Namun, ERP tidak menjamin bahwa permasalahan operasional yang terjadi bisa langsung atasi dengan sistem ini. Dengan
menerapkan sistem ERP, perusahaan diharapkan dapat melakukan proses bisnis dengan lebih efisien, apalagi untuk perusahaan dengan bisnis yang semakin tumbuh dan berkembang. ERP dapat mempermudah proses penyediaan bahan baku, penyiapan, pengadaan, distribusi, pemasaran, penjualan, perencanaan, dan lain sebagainya. Dan juga mengintegrasi informasi dari berbagai lokasi pabrik yang berbeda. Bahkan manfaat yang diperoleh dari penerapan ERP tidak hanya untuk meningkatkan kinerja bisnis saat ini, tetapi juga di masa depan. Penerapan sistem ERP dapat mendatangkan berbagai keuntungan bagi perusahaan, baik yang sifatnya tangible maupun non-tangible. Keuntungan tersebut diharapkan akan dapat menciptakan meningkatkan dalam proses bisnis dan operasional harian perusahaan yang nantinya akan dapat mendatangkan peningkatan profit dan nilai perusahaan. Tetapi tidak semua perusahaan yang menerapkan sistem ERP ini dapat memperoleh manfaat seperti yang diharapkan. Sukses atau tidaknya penerapan ERP di suatu perusahaan tidak dijamin oleh nilai investasinya yang semakin mahal, tetapi dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain dukungan dari manajemen dan karyawan, siap atau tidaknya kondisi internal tersebut, training yang diadakan untuk menghadapi sistem yang baru, sesuaikan sistem yang dipilih, dan lain sebagainya. 1.2 Visi dan misi Telkomsel. 1. Visi menjadi penyediaan layanan dan solusi mobile digital lifting kelas dunia yang terpecah. 2. Misi memberikan layanan dan solusi mobile digital yang melebihi ekspektasi pelanggan, memberikan nilai tambahan kepada para stakeholder, dan mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. 1.3 Proses bisnis PT Telkomsel. Proses bisnis merupakan kejadian, aktivitas, dan keputusan yang melibatkan beberapa aktor dan sumber daya yang secara bersama-samaan menghasilkan dan bernilai sebagai organisasi dan pelenggaraannya. Komponen proses bisnis. A. Events, korespondensi terhadap hal-hal yang terjadi secara atomik, tidak
tidak memiliki durasi. Contohnya, datangnya peralatan yang dibutuhkan dalam lapangan konstruksi. B. Activities terjadi dipacu oleh event aktivitas yang lebih sederhana disebut task. Contohnya, ketika peralatan tiba, operator akan mulai melakukan pemeriksaan. C. Decision points. Titik di mana ketika keputusan dibuat pada memberikan dampak pada bagian proses dijalankan. Contohnya, hasil dari pemeriksaan peralatan, operator akan memutuskan apakah peralatan akan dikembalikan atau tidak. D. Actor. Orang, organisasi, dan software. Objek. Peralatan, bahan, produk, dokumen. Outputs. Hasil dari eksekusi proses indelnya. Outcome harus memberikan nilai pada aktor yang terlibat dalam proses. Biasanya proses bisnis digambarkan dalam proses MAPS, Simplex Flow Chart of High Level Activities. Proses descriptions follow charges with more information. Proses model follow charges with enough information for analysis. Simulation executive. 1.4 Penggunaan ERP pada PT Telkomsel. ERP juga memungkinkan Telkomsel untuk melakukan penghematan dan perampingan jumlah karyawan sehingga menghasilkan keuntungan berupa struktur yang lebih ramping, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan. PT Telkomsel dan dapat membuat forecasting dan estimasi dalam rangka analisis konsumen dengan lebih akurat. Kendala implementasi ERP PT Telkomsel. Salah satu kendala yang dihadapi PT Telkomsel Indonesia Telkom dalam mengembangkan koperasi modern di wilayah Jawa Timur adalah keterbatasan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang akan di sana. Meski begitu, Telkom masih akan terus mengupayakan agar kendala ini teratasi dengan baik. Jaringan internet di daerah memang jadi salah satu kendala karena infrastrukturnya terbatas atau bahkan belum dibangun, tapi itu bisa diatasi dengan jaringan mobile dari produk Telkomsel lainnya seperti Telkomsel Flash atau Flowcenter. Ujar Firdaus Roiswandi, General Manager
Divisi Business Services Telkom, area Jawa Timur pada antara di Kediri Selasa 29 sampai 5. Usia penandatangan nota kerja sampai program KIM. Bab 2 Pembahasan 2.1 Sumber daya Telkomsel. Pada tahun 2021 pada era penelitian Gus Gur, pemerintahan membuka peluang investasi untuk bidang telekomunikasi dengan hak 100% kepemilikan atas entitas pada bisnis telekomunikasi. Pada RP sebelumnya, pertelekomunikasi di Indonesia dikuasai oleh Play BUMN, yaitu PT Telkomsel dan PT Indosat. Dibukanya peluang bagi pemodal asing untuk masuk dalam percaturan bisnis. Pertelekomunikasi di Indonesia membuat PT Telkom memasuki era persaingan yang lebih terbuka dan kompetitif dari sebelumnya. Seperti industri telekomunikasi pada umumnya, Telkom menghadapkan tekanan dari pesaing lainnya, yaitu Indosat dan XL Mini. Terutama setelah dihilangkan hak monopolinya, dihantam oleh semakin menjangkaunya kompetensi dan margin. Keuntungan yang semakin mengecil memaksa Telkom untuk segera menerapkan sistem akuntabilitas yang lebih baik bersamaan dengan praktek-praktek bisnis terbaik dari para pelaku bisnis telekomunikasi internasional. Misi dari Telkomsel saat itu adalah memberikan one-stop information service dengan kualitas yang tinggi, harga dan teknologi yang kompetitif, bersamaan dengan staf yang berkualitas dan menciptakan sinergi yang baik dengan para rekan bisnis. 2.2 Analisis perangkat lunak. Sistem operasi yang digunakan di PT Telkomsel. Kancatel Majalaya itu Microsoft Server PCK 3. Perangkat yang sering digunakan yaitu Siska, Protal, Telkom, Haborat, Divas, serta Microsoft Office. Analisis modul-modul serta fungsi setiap modul kartu produk Telkomsel. Pelanggan yang baru menggunakan produk Telkomsel akan mendapatkan kartu perdana yang berupa kartu SIM subscriber identification modul.
Dengan menggunakan kartu perdana Telkomsel, pelanggan menyatakan tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan penggunaan. Ini termaksud perubahannya apabila ada yang ditetapkan oleh Telkomsel. Kartu SIM Telkomsel hanya dapat diaktifkan di Indonesia selama masa berlaku masih aktif, sesuai dengan keterangan yang tertera di strata kartu perdana. Untuk kartu perdana prabayar yang telah melewati masa berlaku, maka kartu SIM tidak dapat diaktifkan dan seluruh saldo pulsa yang tertera pada kartu perdana akan hilang. Kartu perdana prabayar Telkomsel tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Telkomsel untuk diganti dengan yang lain masih berlaku dan pelanggan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Telkomsel. Agar tetap dengan digunakan secara terus-menerus oleh pelanggan, maka berbayar Telkomsel yang telah dilakukan aktivasi berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Cukup dengan memakai minimal 100 dalam jangka waktu 30 hari terhitung dari isi ulang. Pertama, kartu as akan aktif selama 30 hari. Berikutnya, 2. Jika pelanggan tidak melakukan pemakaian minimal 100 dalam jangka waktu 30 hari, maka selanjutnya pelanggan akan berada pada masa tengah. 3. Masa tengah adalah kondisi di mana pelanggan tidak dapat melakukan panggilan telepon, SMS, atau pembelian layanan lainnya. Pelanggan hanya dapat menerima panggilan telepon dan SMS saja. Masa tengah diberikan kepada pelanggan selama 30 hari. Jika selama 30 hari tersebut pelanggan tidak melakukan isi ulang, maka nomor tersebut akan menjadi tidak aktif dan semuanya layanan Telkomsel. 2.4 RP Soft dalam PT Telkomsel. Perangkat lunak yang berbasis web ini berfungsi sebagai pengelola jaringan yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada operator jaringan. Dengan perangkat lunak ini kita dapat memperoleh informasi data pelanggan produk PT Telkomsel dengan cepat dan mudah, sehingga diharapkan hasil analisis ini dapat berguna dan menjadi buku panduan bagi pemakaian aplikasi ini, khususnya bagi tingkat pemula seperti siswa dan yang sedang melaksanakan program kerja praktik di PT Telkomsel Kancatel Majalaya. Penutup. 3.1 Kesimpulan. 1. PT Telkomsel adalah perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi yang bertujuan melayani pelanggannya sebaik mungkin dengan pelayanan yang seramah dan seefisien mungkin. Selain itu,
PT Telkomsel adalah perusahaan telekomunikasi terbaik di Indonesia, terbukti dengan diperoleh berbagai penghargaan baik yang berskala nasional maupun internasional. 2. Pada saat melakukan praktek kerja lapangan, penulis melakukan kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dikerjakan secara terus-menerus atau kontinu. Kegiatan rutin yang dikerjakan penulisan selama melaksanakan praktek kerja lapangan antara lain senam pagi, info, penyecaring program, dan menghubungi pelanggan. Kegiatan ini memang tidak dilakukan setiap hari dan hanya pada saat-saat tertentu saja, tetapi kegiatan ini selalu dikerjakan secara terus-menerus setiap bulannya. 3. Tidak hanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh penulis saat melakukan praktek kerja lapangan, tetapi penulis juga melakukan kegiatan insidentil. Kegiatan insidentil adalah kegiatan yang dikerjakan sesekali saja. Kegiatan insidentil yang menulis kerjakan ketika melakukan praktek kerja lapangan adalah survei. Survei ini dilakukan untuk mengetahui kira-kira daerah masa saja di daerah Bandung dan Sumedang yang cocok untuk dibangun tower jaringan sepedi, karena PT Telkomsel sedang mengadakan program baru tentang sepedi. 4. Humas di PT Telkomsel belum state of being. Tetapi di beberapa divisi yang ada di PT Telkomsel ada yang bersifat method of communication. Hal ini dikarenakan sistem yang ada di PT Telkomsel sudah canggih, sehingga PT Telkom sudah tidak menggunakan humas yang state of being. 5. Pelayanan di definisi customer care. PT Telkomsel sangat baik. Hal ini terbukti dengan diberikannya fasilitas yang lengkap kepada mahasiswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan tanpa membeda-bedakan dengan pegawai yang bekerja di PT Telkomsel. Selain itu, staf dan pegawai selalu membantu jika ada yang tidak dimengerti oleh para mahasiswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan dalam mengerjakan tugas. 1. Alangkah baiknya jika perusahaan sebesar PT Telkomsel memiliki divisi humas yang sudah state of being di setiap anak perusahaannya.
Karena dalam suatu perusahaan besar, humas sudah seperti nafas bagi perusahaan itu sendiri. Bagaimanapun sebuah perusahaan besar seperti PT Telkom membutuhkan penghubungan antara perusahaannya dengan stakeholders, pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, kompetitor, masyarakat, dan menghubung yang baik adalah humas dari perusahaan tersebut. Khusus kehumasan yang staff of dalam suatu perusahaan tentu saja akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kehumasan yang hanya bersifat method of communication. 2. Sebagai perusahaan yang besar, tentu saja PT Telkomsel merupakan perusahaan yang banyak diincar oleh pelajar dan mahasiswa untuk melakukan praktek kerja lapangan dan melakukan penelitian. Karena dasar tersebut, ada baiknya PT Telkomsel lebih melengkapi lagi data-data yang bersangkutan tentang perusahaannya, seperti struktur organisasi yang lengkap, sejarah dari setiap divisi, dan data-data lainnya. Karena hal tersebut penting bagi para pelanggan maupun mahasiswa dan dalam melengkapi laporan atau skripsi yang akan mereka buat tentang PT Telkomsel sendiri. 3. Dan kepada mahasiswa selama menjalankan praktek kerja lapangan agar bersikap ramah dan menjaga perilaku seperti tidak terlambat datang ke kantor, menjalankan peraturan yang berlaku di lingkungan kerja, menghormati pimpinan dan pembimbingan praktek kerja lapangan, menghargai para pegawai yang ada, karena bagaimanapun sikap dan perilaku kita tentu saja dinilai. Karena dalam menjalankan praktek kerja lapangan, kita tidak hanya membawa diri kita tetapi alma mater kita, yaitu Unicom. 4. Dalam mengerjakan tugas yang diberikan, kita harus mengerjakannya dengan suka hati. Kita tidak boleh memilih pekerjaan. Dalam setiap pekerjaan tentu saja ada suka dan dukanya, tetapi kita harus tetap profesional dan mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita. Daftar pustaka. Ini daftar pustaka. Pustakanya sampai sini. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada kata yang kurang tepat atau kurang jelas, mohon komen, kritik, dan beri saran. Sekian dan terima kasih. Shalom.